Pak Benny, kita lanjutkan lagi ya, bagaimana proses Anda bernegosiasi. Karena peran seorang negosiator ini kan vital sekali ya. Karena kalau kita lihat, kalau salah ngomong malah sandranya dibunuh. Apa yang Anda sampaikan hari itu untuk membuat mereka tergerak hatinya melepaskan sandera? Ya, tentunya ada persyaratannya seorang negosiator, termasuk seorang interrogator. Modalnya harus sabar. Harus sabar, tidak Harus boleh sabar. emosi. Oke, terus? Iya, kita harus mampu mengendalikan diri. Karena apa? Mereka telepon seenaknya, waktu tengah malam kita lagi tidur terbangun, kondisi kita tentunya belum fresh tapi harus melayani itu. Nah kemudian yang berikutnya, pendekatan yang dilakukan menjadi penting. Sama ketika kami menginterogasi teroris, mereka keras mereka ini. Tetapi ketika sentuhan bicara masalah keluarga, asal tepat cara penyampaiannya berubah. Itu yang kami alami. Itu Anda gunakan itu? Iya. Jadi kepada penyandera, penculik Anda ngomong apa hari itu? Saya sampaikan, saya baru nengok ke rumah anaknya Resmiadi. Saya sedih melihat anak itu nangis, kurus kering. Saya sampaikan dengan bahasa yang menyentuh. Dia diam lama, tidak merespon. Baru saya tanya balik, anak Anda berapa? Itu agak terbata-bata. Nah disitulah kami kelola. Anda tahu Terus ini, kami bicara isu ini kena ini ya. ya. Terus? Itu salah satu poin. Poin lain juga kami sampaikan begini. Anda tahu kan Sandra ini Muslim. Anda juga. Kenapa nggak Anda tega? Ini juga kami kelola terus. Itu juga kelihatan dari intonasi, kemudian dari respon dia yang kemudian diam agak lama. Dan beberapa isu lain itu kami gunakan. Tapi di samping nego yang sedang berjalan tentunya operasi darat jalan juga. Operasi darat itu dilakukan oleh siapa? Ada dari teman-teman kami, konterpart kami. Dari Indonesia atau dari Filipina? Dari atau gabungan? Gabungan. Gabungan. Iya. Maksudnya operasi ini operasi fisik ke arah lokasi? Bukan untuk menyerang. Tapi? Membangun komunikasi. Oh. Nah dari situlah kami bisa memantau perubahan dari yang bersangkutan. Di samping itu kami juga mempelajari dari sisi antropologi budaya. Kami banyak tanya, di sini gimana sih? Oh di sini anak-anak lebih hormat, respek sama ibu. Itu menjadi poin penting buat saya. Sehingga ketika operasi di bawah, sentuhan di bawah jalan ini, pendekatan itu kita lakukan. Jadi proses ini berlangsung berapa lama Pak Benny? 3 bulan Pak. 3 bulan. Lalu kapan persisnya kemudian akhirnya penculik ini luluh dan mau melepaskan sandera? Atau ada kekerasan di situ? Tidak ada. Jadi pada prinsipnya kalau penyanderaan untuk tujuan tertentu, apakah itu ransom, apakah kepentingan politik, mereka ransom itu pengertian untuk tebusan. Tebusan. Maka penyandera pasti merawat sandera ini untuk tetap hidup. Karena ini aset. Kalau dia mati nggak ada harganya lagi. Betul. Baik. Jadi akhirnya kuncinya di mana sampai kemudian itu bisa dibebaskan? Kan akhirnya Kapten Resmiadi ini dibebaskan. Betul. Nah, bagaimana ceritanya pembebasan itu? Jadi operasi darat jalan, negosiasi jalan. Begitu makin rendah, kami cek ke bawah, sudah Pak, sudah mulai luluh. Intinya yang selalu kami tekankan adalah janganlah sesama Muslim. Janganlah orang Indonesia. Itulah yang terus saya tekankan, kami sampaikan. Sehingga bisa diukur begini Pak. Setelah peristiwa itu selesai, baru 10 tahun kemudian kejadian. 2016. Penculikan lagi ya? Iya. Ini tahun berapa tadi? 2005 Pak. 2005. 2015 ya, ada penculikan. Iya. Dan nanti ada cerita 2016. Iya, ini terus berturut itu. Habis itu 2018, sampai 17, 18.
Oke, faktor yang membuat ini berulang apa? Kalau proses pembebasannya ada uang, itu sama aja dengan menuruti keinginan dia, itu akan berulang. Mereka melihat bahwa ternyata ini bisa menghasilkan. Betul. Sama dengan pembajak-pembajak di Betul. Somalia itu ya. Betul. Betul. Ketika berhasil satu, Betul. mereka dikasih uang, dikasih tebusan, Betul. mereka kemudian melakukannya. Dan dari beberapa literatur yang kami baca, memang semua rekomendasinya itu. Iya. Jangan dipenuhi. Dan ada juga salah satu rekomendasi, ada faktor lain yang harus juga dicarikan solusi atau dipelajari seperti akar masalah. Nah, oleh sebab itu ketika kami selesai bertugas, diantaranya rekomendasi kami itu perlu desk yang dibentuk, yang terus-menerus memonitor, yang terus-menerus memaintain networking kerjasama itu, ganti pejabat, limpahkan atau wariskan. Ini Jangan terus, tunggu sampai ada kejadian. Iya. Karena itu akan menghambat laju betul, penyelamatan betul. ya. Seperti networking saya punya waktu itu, ini harus dirawat. Oke. Kalau enggak sayang, saya bangunnya susah banget. Iya. Itu satu. Yang kedua, kami sarankan untuk adanya kepedulian kita juga, meskipun itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Filipina, menyangkut masalah kesejahteraan. Kenapa sih nggak dibangun sister city dari Sulu ke Kaltara misalnya, yang dekat saja. Yang paling dekat. Ya, Kaltara, sister city. Agar warga negara Indonesia tidak diganggu lah intinya ya. Itulah. Karena merasa ada persahabatan, Betul. kekeluargaan begitu ya. Betul. Jadi ini sebenarnya pencegahan ya. Betul, lebih ke sana. Kemudian yang kedua, masalah diplomasi budaya. Kami buka, kami pelajari, loh ternyata tarian Indonesia sama sana yang bambu lompat-lompat ini. Kenapa ini nggak dilakukan misalkan? Kirim misi budaya ke sana atau dari sana dululah diundang. Ke sini, tampil di sini, nanti medsos mereka menyebar, lama-lama terbangunlah persahabatan yang baik. Baik, terima kasih banyak Makasih. Pak Benny. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.